Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 5 PPKN, yaitu tentang keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal P3K yang terbaru. Dan bagi yang ingin belajar di grup Telegram PGSD pembahasan soal-soal P3K Guru SD, bisa gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Ini sebelum saya lanjut ke soal, sebenarnya pembelajaran 5 itu keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kenyataannya soal yang ada itu campur-campur, ada yang pada pembelajaran 1, ada yang di pembelajaran 3. Untuk PKN ini tidak sesuai dengan modulnya, tapi ini saya pembahasannya sesuai di soal review pembelajaran 5 PPKN. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik di kelas, guru PKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan, yang diantaranya yaitu yang civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Ini saya bahas, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, sehingga hasil kerja siswa harus mendukung pembelajaran pembentukan karakter bangsa melalui mata pelajaran PKN atau Civic Education. Perlu diarahkan agar mereka dapat mengembangkan kecerdasan warga negara atau civic intelligence dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, tanggung jawab warga negara yaitu civic responsibility, serta partisipasi warga negara atau civic participation. Jadi pada saat mengembangkan portofolio itu kan biasanya ada tugas praktek dan tugas kinerja tuh. Jadi seharusnya atau setidaknya guru PKN harus memperhatikan 3 komponen ini untuk mengembangkan civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Soal nomor 2, berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif. Dalam konsep pedagogis PKN, hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai, jawabannya adalah yang D, yaitu spirit Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini bisa dilihat saja ini rasa toleran dan jiwa kohesif. Di sini sudah bisa terlihat bahwa itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Toleransi sendiri adalah sebuah sikap saling menghargai setiap perbedaan yang ada di setiap suku, ras, bangsa, agama, dan sebagainya. Jiwa kohesif artinya jiwa yang melekat satu dengan yang lain. Jadi tidak terpencar-pencar, tetapi melekat satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika sendiri akan menjadi sebuah upaya yang dapat mewujudkan sebuah persatuan. Jadi jiwa kohesif ini bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan yang ada pada masyarakat Indonesia yang heterogen atau bermacam-macam. Pancasila sebagai dasar falsafah negara didukung oleh Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mendukung terciptanya sebuah persatuan di tengah perbedaan yang ada. Jadi sikap atau rasa toleran dan kohesif ini sangat diperlukan sebagai bentuk perwujudan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Pancasila. Soal nomor 3, termasuk ke dalam tradisi social studies, sehingga secara pedagogis PPKN berkonsepkan beberapa domain. Hal ini sebagai penyebab dari paradigma sistemik keilmuan PPKN yang berupaya menyalurkan, yaitu yang D, tradisi citizenship transmission. Nah, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari 5 tradisi social studies, yakni transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission. Seperti dikemukakan oleh Bart dan Sarmis tahun 1978, saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education
yang memiliki paradigma sistemik. Di dalamnya terdapat 3 domain, yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Jadi tradisi social studies ini yaitu ini salah satu dari 5-nya adalah citizenship transmission. Soal nomor 4, sifat yang cenderung mentransformasikan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud dari PPKN sebagai wahana pendidikan politik merupakan, yaitu yang tradisi filosofi esensialisme PPKN. Tradisi esensialisme dicirikan dengan mata pelajaran disiplin ilmu politik atau kenegaraan dalam desain kurikulum 2013 pada KI 3 dan KI 4 beserta seluruh KD jabarannya masing-masing. Jadi pendidikan politik itu termasuk dalam tradisi filosofi esensialisme PPKN. Soal nomor 5, dalam konteks substansi dan urgensi kajian Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi yaitu demokratis Rechtsstaat. Konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari yaitu Indonesia sebagai negara Rechtsstaat. Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi negara hukum. Jadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pembelajaran PPKN mempunyai target membentuk spirit berkonstitusi. Jadi kajian UUD 1945 ini dalam pembelajaran PPKN yaitu relevansinya sebagai negara hukum atau negara Rechtsstaat. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6, metode inquiry menjadi suatu metode yang sangat diperlukan dalam pembelajaran PPKN dikarenakan jawabannya adalah yang D, sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif dan kritis. Pembahasannya, metode inquiry digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkahnya mencakup perumusan masalah, yang kedua perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis serta pada akhirnya akan memulai inquiry lagi. Ini menurut Wahab dan Sapria tahun 2011. Jadi sangat diperlukan dalam pembelajaran PPKN metode inquiry ini karena mempunyai sifat pembelajaran yang aktif dan kritis. Soal nomor 7, PPKN merupakan program pendidikan yang ilmunya sendiri dilandasi body of knowledge yang beragam terdiri atas rumpun ilmu politik, hukum, dan moral. Hal ini sebagai bentuk dari sifat struktur keilmuan PPKN yang multifaceted. Pembahasannya ini kalau dicari multifaceted ini artinya adalah bersegi banyak atau beraneka segi. Berarti itu artinya beraneka ragam. Jadi PPKN merupakan pendidikan beraneka rumpun ilmu politik, hukum, dan moral. Jadi mempunyai aneka ragam disiplin ilmu, yaitu bisa rumpun ilmu politik, hukum, dan moral. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk video yang lain, pembahasan yang lain ada di 2 video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.